Mams, pasti pengen banget kan ASINya banyak dan berlimpah. Yuk simak video berikut ini dan simak tips-tipsnya ya. Hai Mams, ketemu lagi dengan saya Dr. Nisa Fatoni SPOG IBCLC. Saya adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang bekerja di Rumah Sakit Hermina Jatinegara dan Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Nah, senang sekali pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seputar ASI. Maka jika Mams ingin melihat videonya, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng ya. Produksi ASI prosesnya dinamakan laktogenesis, terdiri dari 3 tahap, tahap 1, 2, dan 3. Tahap 1 dimulai dari sejak usia kehamilan Mams menginjak 16-20 minggu. Disinilah kadar progesteron yang tinggi mencegah kolostrum dikeluarkan. Nah, setelah babynya lahir, lalu plasenta dikeluarkan, maka ASI biasanya dikeluarkan karena adanya penurunan kadar progesteron yang pesat. Setelah itu, disambung dengan proses laktogenesis kedua. Laktogenesis kedua yaitu 30-40 jam pasca persalinan. Pada masa inilah sebagian besar mayoritas ASI dikeluarkan. Nah, selanjutnya setelah 3 bulan menjadi proses laktogenesis yang ketiga, yaitu komunikasi hormonal digantikan menjadi proses lokal. Disinilah proses pengosongan payudara menjadi krusial untuk mempertahankan produksi ASI selanjutnya. Jika ASI sudah mulai dikeluarkan dari masa kehamilan, akankah kolostrum tetap keluar? Ini sering sekali ditanyakan oleh Mams. Jawabannya, kolostrum akan tetap dikeluarkan. ASI yang keluar pada masa kehamilan karena memang produksi ASI sendiri dimulai dari sejak usia kehamilan 16-20 minggu Mams. Jadi tidak perlu khawatir, setelah bayinya lahir, plasenta dikeluarkan, maka disitulah mayoritas ASI akan mulai diproduksi. Yang pertama adalah pembatasan dari durasi menyusui. Prinsip pemberian ASI pada periode menyusui eksklusif adalah semau bayi atau on demand. Jadi kapanpun si kecil minta, tetap berikan ya Mams. Kemudian yang kedua, tetap yakin bahwa Mams bisa menyusui. Karena dengan keyakinan dan percaya diri yang tinggi akan menstimulasi dan meningkatkan produksi oksitosin, yaitu hormon yang mengalirkan ASI. Jadi hempas-hempas deh yang bikin galau, bikin khawatir, atau justru kepikiran ASINya semakin sedikit karena itulah yang akan menekan produksi ASI. Ada nggak ya cara alami untuk meningkatkan produksi ASI? Yang pertama, sering-sering menyusui. Karena dengan sering menyusui, ASI akan banyak dikeluarkan sehingga akan menstimulasi otak untuk memproduksi lebih banyak. Yang kedua, cukupi kebutuhan gizi Mams dengan asupan-asupan dengan nutrisi tinggi dan juga konsumsi dari Lactogog. Lactogog adalah zat-zat yang diyakini akan meningkatkan produksi ASI secara alami. Mulai dari alpukat, kacang-kacangan, almond, kemudian daun katuk, ekstrak terbangun, dan juga ikan gabus. Silakan dicoba, tiada salahnya kan? Apa saja makanan yang perlu dikonsumsi agar produksi ASI melimpah? Cukupi kebutuhan protein, baik itu hewani maupun nabati sesuai angka kebutuhan gizi. Lalu, dampingi juga dengan konsumsi fenugreek atau terbangun dan juga cukupi kebutuhan cairan 2,5-3 liter sehari ya. ASI booster adalah substansi yang diyakini dapat meningkatkan produksi ASI. Nah, sebenarnya ASI booster ini ada yang kimia atau ada yang alami. Untuk yang kimia, kita biasa menggunakan domperidon yang penggunaannya harus sesuai dengan indikasi medis dan sesuai peresepan dari dokter yang menangani. Untuk ASI booster yang alami, Mams bisa memilih dari jenis Lactogog seperti daun katuk, terbangun, ekstrak fenugreek,
kacang almond, dan yang lain sebagainya. Perlunya konsumsi ASI booster disesuaikan dengan kondisi si kecil sendiri. Bagaimana kondisinya, pertumbuhan, dan perkembangannya apakah sesuai dengan kurva yang diharuskan. Diskusikan jika moms merasa ragu dengan dokter yang menangani moms sendiri. Gimana ya mengenali tanda-tanda si kecil cukup ASI? Yang pertama adalah dari frekuensi berkemih, yaitu 6 kali dalam 24 jam. Kita bisa pantau dari popoknya ya. Kemudian yang kedua, yuk kita lihat tanda dehidrasi berupa ubun-ubun yang mencekung, kemudian bibir yang kering. Jadi kita perlu memastikan bahwa permukaan dalam bibir si kecil tetap basah dan mengkilap. Kemudian yang ketiga, tentunya dengan kurva pertumbuhan bayi. Kita perlu memastikan bahwa berat si kecil naik signifikan sesuai dengan usianya yang bertambah. Nah moms, itu dia videonya, sangat menarik bukan? Maka jangan lupa untuk like, komen, dan share ke moms yang lainnya ya.